Juventus bersiap melawan Genoa. Ya, seperti yang kita tahu Genoa itu ada di peringkat ke-16, sementara Juventus ada di peringkat 4. Dan sebelumnya juga Genoa sempat kalah ya. Apa ini tanda-tandanya Juventus akan mencetak gol? Ya, kita lihat bagaimana pertandingannya nanti dan kita bahas juga dong bagaimana persiapannya untuk menghadapi Genoa ini di Vencereños bersama dengan Sonya lagi kembali menjadi host di Vencereños kali ini. Dan pastinya Sonya tidak akan sendiri karena selalu ada narasumber ya yang hadir di sini. Sudah ada dua orang ya di layar teman-teman Juventini. Kita mulai kenalan dulu kali ya sambil satu teman-teman Juventini yang udah bergabung dengan kita. Silakan dari yang pakai kacamata dulu, silakan Mas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Gue Suryo Juventini dari Depok. Oke, halo Mas Suryo. Silakan langsung kita yang berikutnya. Halo teman-teman Soro Juven ini, gua Ricky dari Taman Mini. Semoga kalian sehat-sehat selalu karena sedang musim hujan. Oke, halo Mas Suryo dan Mas Riki, narasumber yang sudah bergabung dengan kita ya. Kita akhirnya masuk nih ke topik ini nih Mas. Ya, Genoa versus Juventus. Setelah kita lihat bagaimana performanya Juve dari beberapa pertandingan terakhir ya, akhirnya tiba nih saatnya untuk melawan Genoa. Oke, mungkin udah banyak banget yang mau disampaikan sama narasumber kita ya. Hasil melihat gimana Juventus mencetak gol ya, hasil-hasilnya sebelumnya. Tiba-tiba dapat Genoa nih lawan ini ya. Apakah ini akan jadi tanda-tanda ya, tanda-tanda peluang bagus buat Juventus? Kita langsung aja bahas ya dari Mas Riki. Silakan Mas. oke. Ah, akhirnya tiba momennya. Apakah ini menjadi batu loncatan untuk Juventus bisa mencetak gol lagi setelah 3 pertandingan berturut-turut tidak bisa mencetak gol? Ya semoga ya Sonya ya, karena tim asuhan Alberto Gilardino ini Genoa saat ini dia berada di peringkat 16 klasmen Serie A saat ini. Hanya mendapatkan 5 poin dari 1 kali menang, 2 kali kalah, dan 2 kali seri. Jadi bukan sebuah hasil yang sangat bagus ya Sonya ya. Bahkan bagus dibilang bagus pun enggak gitu. Jelek ini Sonya. Ini udah hampir menuju jurang degradasi ini tim nih. Jadi mereka bahkan baru mencetak 4 gol ya dan kebobolan 7 gitu. Jadi cukup banyak kebobolannya gitu kan. Bahkan terakhir kemarin pun Genoa juga kalah di ajang Copa ya. Mereka gagal melaju ke babak selanjutnya setelah dihentikan Venezia. Klubnya siapa Bang Suryo? Back timnas JZ. Indonesia, J.I. JIZ. Jazz. Ya, kita JIZ. bangga loh sama J.I. Jazz. Ya kan, J.I. Jazz menghentikan langkah Genoa di Coppa Italia kemarin, Sonya. Jadi saat ini Genoa datang dengan kondisi yang hancur ya, sebenarnya ya. Mereka berada di hampir menuju jurang degradasi, gugur di Coppa Italia, dan kebobolan lebih banyak daripada membobol. Ini sebenarnya langkah yang sangat bagus untuk menjadi batu loncatan lagi untuk Juventus kembali mencetak gol gitu ya. Harusnya seperti itu soalnya ya. Mudah-mudahan yang terjadi di lapangan nanti nggak berbeda jauh dengan yang kita harapkan gitu ya. Apalagi Genoa juga ditambah lagi nih carut marut nih Genoa nih karena Genoa tuh kehilangan Malinowski kemarin. Nah, salah satu pemain andalan patah kaki soalnya kemarin Hmm? kehilangan Genoa. Jadi sebenarnya timnya sudah mulai nggak jelas nih Genoa nih, agak-agak hancur nih Genoa nih gitu kan. Saat ini juga praktis hanya mengandalkan satu striker nih yang paling fit Andrea Pinamonti. Cukup merepotkan sih strikernya ya, cukup lumayan lah ya akademinya Inter Milan kan kayak gitu. Nah yang menarik adalah Genoa mempunyai gelandangnya Juventus nih yang dipinjamkan ya Fabio Miretti, pemain kesayangannya Bang Suryo itu soalnya Fabio Miretti itu. Ya cukup menarik lah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pertandingan yang seru, tidak membosankan. Mudah-mudahan Juventus yang paling penting adalah mencetak gol dan menang. Gitu ya. Dan tetap clean sheet karena kan lagi ngejar rekor nih. Ya kan Juve akan menjadi ingin menyalip siapa kalau nggak salah AC Milan apa siapa gitu yang di peringkat paling atas gue lupa dengan menit terbanyak belum kebobolan. Jadi mudah-mudahan sih tetap clean sheet dan bisa mencetak gol sih soalnya harapan gue sih seperti itu. Kalau dilihat dari kualitas Genoa yang akan tampil nanti harusnya sekali lagi di atas kertas Juventus bisa menang sih soalnya. Itu sih. Oke, oke, oke. Itu dari menurut Mas Riki ya. Gimana kalau menurut Mas Suryo? Ya, tadi sudah banyak dibahas dari sisi Genoa. Gue akan membahas dari sisi Juventus. Analisa SWOT, Strength, Weaknesses, Opportunity, dan Threat. Strength adalah lini tengah kita sudah sangat mumpuni dalam mensuplai bola dan dalam skema Mota. Dia umpan-umpan pendek yang berbahaya dalam mencari ruang
sudah ini ya, sudah cukup menyenangkan. Nah, dari situ diharapkan akan tercipta gol-gol yang banyak, diharapkan. Nah, Diharapkan. itu terjadi pada fase UCL pertama melawan Eindhoven. Nah, itu sesuai dengan harapan. Ya, opportunity. Ya, opportunity itu adalah kesempatan ya, kesempatan di mana Malinowski, pemain yang tadi disebutkan oleh Bro Ricky itu sedang dalam cedera. Kemudian hanya tersisa Pinamonti, ya Ya. walaupun cukup berbahaya, dia hanyalah seorang striker tunggal. Dan opportunity tadi bisa tercipta tersuplai dari strength, ya kan? Strength pemain-pemain kita macam kayak Turam, kemudian Manggula, uh, Nico Gonzalez, Conceição yang mungkin nanti bisa main atau dicoba main. Weaknesses kita adalah pemain depan kita. Sorry to say. Pengharapannya tinggi, tapi lost ball-nya juga tinggi juga. Ada apa dengan pemain ini? Di saat dia harus mengontrol bola, dia lepas. Di saat dia harus melepas bola, dia kontrol. Nah, mungkin ini yang perlu dipelajari kembali di Vlahovic gitu. Karena dia Milik masih cedera, dia adalah harapan satu-satunya dan ekspektasinya otomatis akan tinggi. Nah, realitanya, di sini ya kan weaknesses-nya sesuai dengan historinya banyak peluang tercipta tapi belum banyak yang semoga nanti melawan klub yang seperti ini bisa mengembalikan mental daripada Vlahovic dan menciptakan rekor seperti yang kita tahu striker adalah jaminan angkanya adalah gol. Di situ, come on Vlahovic ya, lu bisa gitu. Kesempatan ini cuma lu milikin saat ini dan satu-satunya. Nah, kemudian trade-nya itu tadi yang sudah disebutkan oleh Bro Ricky adalah di Fabio Miretti. Karena kita tahu dia bersama Juve di musim sebelumnya dan kurang lebihnya dia paham akan skema atau style of play teman-temannya. Ini bisa menjadi trade tersendiri buat Juve. Tapi tidak dipungkiri juga bahwa Juve juga dalam Mercato musim ini banyak melakukan perombakan dan tentunya kembali ke pelatihnya, pola permainnya akan berbeda. Dan semoga trade ini akan mengecil atau ancaman ini akan mengecil seiring dengan berjalannya pola Mota dan strength ataupun opportunity yang kita semakin berkembang gitu, Mbak Sonya. Oke, itu dari Mas Suryo ya untuk menganalisis ya sekaligus performanya Juventus. Nah, kalau dari Mas Riki nih Mas, kira-kira apa sih Mas hal-hal yang harus diwaspadai oleh Ya. Juventus? Jangan sampai kan terbuai ya, jangan sampai juga Betul. gabung nah lagi. Apa nih Mas menurut Mas Riki? Gue melihat sebenarnya tadi sempat dibahas ya, saat ini Juve punya masalah di lini depan. Karena di 3 pertandingan terakhir memang tidak bisa mencetak gol, apalagi ditambah dengan kualitas shoot atau peluangnya yang memang sangat kecil ya soalnya ya. Juve berada di rank 18. Kalau nggak salah sudah dibahas kemarin di video sebelumnya sama Bang Jeki. Rank 18 untuk kualitas shoot atau peluang itu bahkan masih di bawah Como ya. Como, Verona, Empoli, Cagliari, Parma aja kalah Juventus gitu. Jadi menurut gua ini harus diwaspadai soalnya. Kenapa? Karena percuma kita banyak kontrol bola sekarang. Kita sekarang udah nggak kayak ya balik lagi ke omongannya kemarin, Juventus saat ini berubah. Juventus sekarang sudah tidak membosankan mainnya, sudah mulai mengontrol permainan. Itu semua menjadi percuma karena tidak bisa mencetak gol. Permasalahannya di situ gitu. Kita nggak bisa semuanya menyalahkan Dusan Vlahovic walaupun memang ujung tombaknya dia gitu ya, karena memang supply ke dia pun sebenarnya dibilang nggak ada pun ada sebenarnya gitu, cuman nggak banyak memang. Masalahnya di situ gitu. Kenapa? Karena Juve sulit membongkar, kalau misalnya tim udah bermain low block gitu ya, udah bertahan habis-habisan, Juve kesulitan membongkar di situ. Itu yang perlu dipecahkan sama pelatih kita gitu, sama coach Mota gitu. Jadi itu mungkin salah satu yang mesti diwaspadai gitu ya. Apalagi saat ini praktis kita tidak punya banyak opsi untuk di striker. Ya, striker utama hanya Dusan Vlahovic sendiri. Kalau misalnya memain false nine gitu ya, striker bayangan ya mungkin bisa-bisa aja gitu. Berarti kan harus formasi berubah lagi. Gitu sih Sonya ya. Jadi menurut gua kalau misalnya dari sisi teknis pemain-pemain menurut gua semuanya bugar ya Sonya ya. Apalagi kita sudah kehadiran El Capitano juga kan. Federico Gatti udah kembali dari cedera. Jadi harusnya menjadi lebih aman di lini belakang. Sebenarnya kalau menurut gue lawan Genoa ini kita tidak perlu khawatir dengan lini belakang kita ya. Asal yang tadi Sonya bilang tidak terbuai ya kan, kasihkan nyerang, takutnya kena counter attack.
bobol, hancurlah semua udah, ya kan? Lawan tim yang seperti ini kalau Ya. mereka udah main low block, ya kan kita kebobolan misalnya amit-amit, habis itu kita coba ngejar gol lagi, mereka main low block, disitulah yang jadi ancaman karena Juve sampai saat ini untuk kualitas shoot peluang menghasilkan peluang itu masih sangat kecil gitu, sehingga kita akan sulit mencetak gol soalnya kalau udah kebobolan. Gitu sih soalnya Hmm. kalau dari gua. Tapi kalau dari segi permainan nih menurut narasumber kita udah ada peningkatan ya kalau dari Juventus ya. Oh, udah ada, Awal kan jelas. bilang tuh ya gila sih. Iya, Cepet jelas ada banget. perbedaan karena sekarang Juventus ini sudah tidak ngantuk sebenarnya soalnya nontonnya, hanya gergetan aja kenapa nggak bisa golin. Itu sih masalahnya. Ya, itu ujung tombaknya tuh. Gol. Gimana tuh teman-teman Juventus ini? Sama nggak sih pengamatannya dengan narasumber di sini untuk klub Juventus ini? Kasih juga pendapat kalian ya. Dan kalau dilihat dari pemainnya itu Genoa ya yang akan menjadi lawan kita, kalau menurut narasumber kita kan sebenarnya kita nggak harus terlalu khawatir atau gimana. Sebenarnya ya, karena kalau dari Ya, posisi peringkat kita juga lebih unggul kan. Tapi kalau menurut teman-teman Juventus ini gimana? Apa aja sih hal-hal yang harus diwaspadai dan setuju nggak sih pendapatnya sama dua narasumber kita nih, Mas Riki dan juga Mas Suryo, kalau misalnya Juventus itu agak lemah di bagian depan? Ya nggak sih? betul. Ya, betul. Kurang di situ. Karena intinya pertandingan kan mau gol. Ya, Nggak tahu. betul. Betul, betul. Main bola Betul, harus betul. golin ya. Ya nggak sih, Mas? Kalau nggak golin nggak menang. Oke, kalau dari segi Betul. permainan emang udah oke, udah good. Tapi kalau misalnya belum ada golnya, itu tanda tanya why. Ya, betul. Kita dengerin nanti ya gimana Baik, pendapatnya gini, teman-teman. gini, mungkin ada space khusus dalam pola pelatihan Mota untuk mengencourage atau menimbulkan keberanian shoot-shoot dari jarak jauh. Artinya Douglas Luiz itu dipancing untuk mengeluarkan shoot dari jarak jauh, kemudian Locatelli, Kepren, Ya, Thuram, gitu. Karena kalau low block itu dijalankan, melihat daripada 3 pertandingan yang sudah berjalan, Juve kesulitan untuk membongkar. Artinya ada beberapa, atau katakanlah ada selang di mana kiper ini tidak megang bola. Nah, kiper itu akan nervous kalau tiba-tiba ada bola jarak jauh yang datang secara tiba-tiba. Nah, gue rasa Mota perlu memberikan porsi latihan khusus kepada gelandang-gelandang kita untuk mencoba mengencourage setidaknya men-shoot. Kalau tidak ya, mau penetrasi langsung dari tengah, setidaknya men-shoot. Nah, ya, itu bisa membuat kiper lawan menjadi nervous. Kalau kiper lawan otomatis ada 2 probabilitas, menepis ya, atau menangkap. Ketika ya, menangkap berarti setidaknya energi atau fokus daripada kiper akan berkurang sedikit banyak. Tapi kalau menepak, nah bola rebound itu bisa ya, dimanfaatkan oleh second line kita, entah itu nanti Yildiz jadi false nine atau katakanlah jadi second striker menjadi gol untuk membantu Dusan Vlahovic dalam mengembalikan kepercayaan dirinya, atau katakanlah bola rebound itu datang ke Vlahovic, nah gampang tinggal diceplosin gitu karena ya, peristiwa McKennie di mana di UCL itu seperti itu bola-bola gampang sebenarnya. Cuman ketika di menit akhir jangan sampai kehilangan fokus. Ini ya, analoginya dengan perkataan Bro Ricky tadi. Ketika counter itu datang di menit terakhir akan ya, sangat sulit untuk membalikan keadaan. Akan sangat sulit untuk membalikan keadaan menjadi menang. Sulit untuk mengimbangi, apalagi menang gitu. ya, betul. Maksudnya. Ya, kalau dari pendapat narasumber kita, Mas Suryo nih, kan kita punya pemain-pemain yang kuat berarti kan di belakang-belakangnya. Kita Ya, boleh deh untuk kepedulian itu juga ya, dengan ngasih bola-bola itu. ya, Ngecoh kiper lawan. betul. Ya gimana kalau menurut pendapatnya teman-teman Juventus ini ya Mas ya? Mungkin dia ada analisa-analisa lain yang bisa jadi catatan juga buat Juventus. Dan asik juga sih untuk kita bahas lebih lagi nanti di komentar. Boleh banget nih kalian sambil komentar Ya, ya. Dan kita betul. sambil lanjutin lagi nih Mas. Kalau misalnya kita lihat pertandingan ini juga kan ada pemain-pemain yang ikut tanding juga dan itu jadi sorotan ya. Ada Federico Gatti, Juventus katanya akan diperkuat sama Federico Gatti, terus juga ada Pierre Kalulu, Ya, ya, ada betul. Nicolo, terus Ya, katanya Bremer juga ya, akan ada di pertahanan yang kita tahu kan ya belum ada ya sejauh ini kayak back yang gol sundulannya lebih banyak dari Bremer. yes, Ya nggak betul, sih? betul. Kalau kita melihat itu kira-kira seperti apa sekarang strategi dari pelatih Thiago Motta untuk formasi line up yang akan diturunkan? Kayak kita tahu ya, dia tuh masih mengubah-ubah
kita masih Ya. nebak-nebak ya. Kalau menurut Mas Suryo, gimana nih Mas untuk formasinya? Ya, kalau kita mau berandai-andai formasi, kalau dari gue, start dari kiper itu cukup Mattia Perin. Karena di Gregorio itu untuk UCL saja. Kalau untuk formasi 4-3-3, sebelah kanan gue lebih memilih Savona. Kemudian back tengah dengan kembalinya Federico Gatti pasti akan menjadi tempat pertama. Ditemani dengan Bremer, kemudian back kirinya itu Kabal. Kalau depannya itu, tengahnya itu Nico Gonzalez. Gue lebih seneng Kepren Turam sebagai sentral banget banget. Kemudian sebelah kanannya itu Cambiaso. Untuk sayap kiri Kenan Yildiz, penyerang tetap kita percayakan kepada Vlahovic. Nah di sebelah kanannya, kalau Xisco Conceição itu bisa tune in atau bisa sembuh, atau katakanlah kembali cedera, ya berarti Timothy Weah adalah kuncinya untuk sektor sayap kanan gitu, Mbak Sonia. Oke, itu dari Mas Suryo ya untuk formasinya ya. Kalau dari Mas Riki gimana nih Mas formasi yang akan kira-kira ini dibuat sama pelatih Mota? Ya, Sonya, kalau menurut gua the winning team nggak boleh dirubah dulu ya, Sonya ya. Apa yang dilakukan Juventus di Liga Champions kemarin melawan PSV mencetak 3 gol, menurut gua itu adalah formasi yang tepat untuk saat ini ya. Formasi 4-3-3 yang dijalankan Mota di Liga Champions kemarin cukup membantu banget, cukup luar biasa. Gregorio mungkin akan mengisi ya, Bang Suryo. Kenapa? Karena ini poin penting menurut gua. Kita nggak mau kehilangan angka, kita mau mencetak angka justru di sini gitu. Jadi kayaknya terlalu beresiko untuk memasang Perin. Kayak menurut gue sih Gregorio akan bermain. Walaupun Perin nggak jelek juga ya, bagus juga gitu ya Perin. Cuman menurut gue karena ini poin penting, sepertinya Mota akan memasang Gregorio sih. Lalu ada 4 back, Kalulu udah pasti akan mengisi pos kanan karena sangat konsisten, ya kan. Sejauh ini Kalulu ada pemain yang paling ganas ya, mengingatkan kita dengan Lilian Thuram, lari terus tuh orang ya, kuat banget napasnya. Kalulu, Gatti, Bremer, dan Cambiaso menurut gue soalnya di sektor kiri ada Cambiaso gitu. Gatti dan Bremer gue harap mereka bisa tampil konsisten lagi, jangan sampai kebobolan. Lalu di lini tengah, 2 orang pemain terbaik lini tengah kita saat ini pasti akan bermain, soalnya gue udah jamin, Loka dan Pop Mainers. Ya menurut gue Locatelli melakukan tugasnya dengan sangat baik bersama Mota, menjadi pemain yang lebih hidup lagi dibanding musim lalu gitu ya. Lalu sisa satu gelandang ini, nah gue masih agak-agak nggak yakin nih apakah McKennie akan bermain lagi. Karena pemain seperti McKennie ini ya nggak disangka-sangka, soalnya ya nggak diremehkan-remehkan, akhirnya masuk line up lagi, nyetak gol lagi gitu. Jadi gue nggak tahu ya kalau untuk sisa satu pemain di tengah ya mungkin Kepren Turam gitu ya, atau mungkin McKennie. Tapi menurut gue mungkin antara dua itu sisanya. Lalu di 3 di depan gue merasa Conceição kayaknya belum pasti akan bermain di line up. Jadi kemungkinan besar akan kembali diisi oleh Nico Gonzalez, Dusan, dan Kenan Yildiz di sisi kiri. Itu sih soalnya dari gue. Oke, itu dari narasumber kita Mas Riki. Ya. Jadi kalau untuk formasi itu ya 4-3-3 lah ya. Tapi dengan beberapa pemain yang agak berbeda ya dari Mas Suryo dan Ya. Mas Riki, beberapa pemain. Nah, gimana kalau menurut teman-teman Juventus ini untuk prediksi formasi Mota kali ini? Boleh sambil di komentar ya. Sambil ngomongin tadi pemain-pemain yang kemungkinan akan turun di pertandingan. Gimana Mas kalau untuk prediksi key player-nya dari masing-masing tim? Ya, masing-masing tim yang bakal jadi sorotan dan ini akan jadi yang benar-benar dipertimbangkan nih. Jadi dicatat lah, ditandain nih sebenarnya kalau dari masing-masing timnya. Dan sekalian ya, tebak skor Mas. Oke, kita mulai dulu dari Mas Riki deh. Oke, Sonya, kalau dari gue untuk key player dari Juventus sudah pasti ya. Kayaknya gue menaruh harapan besar saat ini di Cop Mainers ya, Sonya ya. Karena luar biasa ya pemain ini ya. Dia menghasilkan banyak trupas cakep gitu ya. Dia memberikan irama permainan sangat bagus untuk Juventus saat ini. Walaupun masih kesulitan mencetak gol, tapi gue melihat Cop Mainers punya aura yang sangat-sangat positif, sangat bagus gitu ya. Jadi gue melihat mungkin key player Juve saat ini adalah Cop Mainers gitu ya, walaupun tidak mengesampingkan lini serang. Kenan Yildiz melakukan tugas juga dengan sangat baik ya kan, best player juga di UCL kemarin. Tapi gue untuk saat ini harapan gue sebenarnya di Cop Mainers sih, Sonya. Lalu di Genoa menurut gue ada di Andrea Pinamonti ya, Sonya ya, striker yang memang masih muda sebenarnya, 25 tahun. Dia kelahiran Trento, Italia. Orang Italia asli, akademinya Inter Milan, ya akademinya saingan kita. Ya kan, dan memang cukup merepotkan setiap kali bertemu Juventus gitu, walaupun statistiknya musim ini sebenarnya belum terlalu mentereng juga, tapi gue melihat pemain ini cukup bekerja keras di lapangan. Jadi back-backnya kita, gelandangnya kita jangan sampai melepas pemain ini, karena luar biasa pemain ini, soalnya tidak bisa dianggap enteng lah gitu. Untuk prediksi
2-0 lah Juventus. Bisa. Bisa, ayo bisa cetak gol. 2-0. Optimis 2-0, 2-0. 2-0. Oke, Ya, optimis 2-0 nih dari Mas Riki dengan key yang cetak player gol yang nggak ditanya, yang cetak gol. eh, Yang siapa cetak gol nggak tuh ditanya. yang cetak Oh, gol kiranya? yang Oh, cetak gol. Yang cetak gol gue berharap Dusan ya soalnya ya. kirain Dusan Vlahovic. Dusan Oke, Vlahovic dan juga Kenan Yildiz. Ya, bener ya. 2-0 soalnya. Walaupun gue menaruh Top Manor sebagai key player. Walaupun key playernya top manner, tapi tetap Ya, ya Vlahovic tetap tersebut tuh. ya, Vlahovic dan harus Indonesia. untuk menampilkan Oh, kepercayaan dirinya ini lagi dong soalnya. striker kan, Ya, dipercayakan striker, ya kita masih dukung mereka untuk mencetak gol. Gimana ya. kalau dari Mas Suryo? Itu kan dari Mas Riki ya. Siapa nih Mas yang akan jadi key player dari masing-masing tim dan berapa skor yang Mas tebak nih yang akan terjadi nanti? Silakan Mas Suryo. Oke, oke. Key player menurut gue adalah Kepren Turam, di mana Wis. pada saat pada saat beliau masuk, ya, pada Ya, saat ya. beliau masuk pola permainan itu berubah. Artinya ada jembatan Hmm. yang bisa through ball-nya jalan, kemudian passing-passing pendek ala Mota juga jalan. Dia nggak kebingungan harus menjadi jangkar. Dan gua rasa kalau kemampuan seperti yang gue bilang tadi, ada space khusus yang diberikan untuk latihan long shot di klub-klub di klub sebelumnya. Kepren Tulam punya ability seperti itu gitu. Karena ini kalau ngelihat dari lawan kita kesulitan mencetak gol, kemudian Pinamonti itu bisa menjadi ancaman, berarti dia akan mengandalkan low block counter attack, kemudian Ya, low block kemudian counter attack. Nah, kan artinya kita gempur dulu dari Kepren Turam gitu. Ini key player di Kepren Turam. Kemudian Turam ya. apakah bola rebound? Ya, apakah bola rebound akan terjadi? Nah, itu tinggal kemudian Yildiz atau Vlahovic bisa menyelesaikan seperti itu. Untuk prediksi skor gue cukup pede dengan 4-0. gila. Wow. Mantap Bang Suryo. Iya, Tapi Iya, bisa jadi sih soalnya. Bisa jadi sih akan skor besar ya. Genoa ya. Karena iya, kecuali nggak low block ya soalnya ya. Mudah-mudahan sih Genoa kalau gue lihat sih menurut gue masih akan low block sih Bang. Iya nggak sih? iya, low block. Kualitas timnya jauh ya. Kemungkinan low block itu tetap ada. Hmm. Cuman kan di sini gue mengharapkan opsi long shot, di Ya, mana kiper dan keseluruhan mental daripada tim yang akan kita hadapi itu akan jatuh. Ketika ya, itu sudah jatuh, gue mengharapkan skor gede karena ya, itu diperlukan untuk menjaga posisi kita terhadap diferensiasi gol. ya, Itu kan poin-poin kita ketat nih di atas nih. Poin-poin kita ketat di atas berarti diferensiasi gol kita harus gede. ya Ketika betul. diferensiasi harus gede, kita harus pede. Ketika harus Ya, pede, nah nanti dari 4-0 itu kemungkinan adalah Bremer, Kepren Turam, Yildiz, dan Vlahovic. Seperti itu. ya. Oh, Karena itu ya. karena gini Sonya, menurut gua kenapa sih ada tim yang melakukan low block gitu ya? Karena mereka merasa bahwa dengan melakukan low block yang penting gua nggak kalah gitu kan. Nah, itulah kenapa Juventus harus mencetak gol dulu gitu. Satu gol akan membuat low blocknya kebuka. Kenapa? Karena mereka ingin mencetak gol balik supaya nggak kalah. Iya kan? Ya, Nah, ya. masalahnya yang dijalani di 3 pertandingan sebelumnya ini kan adalah kenapa sih Juventus sulit membongkar low block? Karena tim yang dihadapi Juventus saat itu adalah 3 tim itu adalah mereka berharap tidak kalah gitu. Karena Juventus pun nggak bisa mencetak gol. Masalahnya tuh di situ. Cetak satu gol aja, habis itu low blocknya akan kebuka secara otomatis. Pasti soalnya karena tim Iya lawan ya. yang saat ini kondisinya kebobolan, pasti mereka nggak mau kalah. Mereka akan membuka low blocknya supaya bisa mencetak gol balasan gitu maksudnya. Kuncinya ada di gol pertama sih soalnya. Bener sih, kalau lagi pertandingan bola tuh kuncinya di gol pertama siapa yang duluan. Iya, betul. Emang bisa jadi apa ya, bikin pede juga sih kalau saya Iya, betul. bisa golin duluan dan itu jadi strategi yang bagus juga. Dan kita lihat juga ya nantinya ya gimana pertandingan Juventus dan seperti apa prediksi hasilnya dari teman-teman Juventus ini juga kita mau tahu sih. Itu kan Iya, tadi dari betul, betul. narasumber kita. Gimana kalau Betul. dari teman-teman Juventus ini? Ya nggak sih Dan Mas dan kita? betul, Hmm? betul, betul, betul. Dan secara kebetulan, sorry gue potong, ini Juve belum punya master switch play semacam Toni Kroos Iya, gitu. betul. Nah, Belum ya. menghadapi kemungkinan yang seperti ini adalah mengasah long shoot daripada Locatelli karena dia punya ya sebenarnya dia Iya, punya dia punya shoot ya. melawan Roma 2 musim kemarin punya ya kan, terus kemudian Luis punya juga, Kepren punya juga gitu. Jadi dengan Hmm. main sana incorpore sana, enggak lah, maksudnya tiada rotan akar pun jadi gitu maksudnya gitu.
belum punya master switch kayak Torres atau di playing playmaker kayak Pirlo. Nah, itu di situ kita manfaatkan. Iya. Tapi gimana ya kalau menurut teman-teman Juventini untuk key playernya, setuju nggak sih sama narasumber kita nih? Atau mungkin punya pendapat lain selain dari Koopmeiners, Thuram, ya? Dan gimana formasi pelatih Mota nanti yang akan dipersiapkan untuk melawan Genoa? Silakan kasih komentar dari teman-teman sekalian. Dan jangan lupa juga perkiraan skornya. Oke, tadi kan dari Mas Riki 2-0, dari Mas Suryo 4-0. Gimana kalau dari teman-teman Pasti Juventini? teman-teman suara Juventini banyak yang milih Kenan Yildiz soalnya. Pasti tuh. Kenan Yildiz dong bang, gitu kan. Karena memang lagi on fire sih soalnya saat ini gitu. Lagi apa juga ya. Iya, betul. Memang bagus. Cuman gimana dari teman-teman Juventini, ntar kita ngobrol-ngobrol di komentar ya. Kita lanjutin lagi di komentar. Karena kalau untuk ngobrol lebih lanjut lagi, ya masih banyak sih yang masih dibahas. Dan selalu ada pastinya yang dibahas ya kalau kita udah ngomongin Juventus mah. Gak lihat jam. Betul. Tapi harus dibatas-batasin nih, biar ada kangen-kangennya ya teman-teman Juventini sama suara Juventini. Nah, untuk teman-teman semua yang masih mau lagi membahas tentang Juventus, mau tahu update-nya, yang paling terbarunya boleh bergabung dengan kita ya, ada berlangganan nih. Kalian bisa klik berlangganan dan gabung bareng sama kita, nanti ngobrol sama narasumber-narasumber yang ada di sini. Dan pastinya juga, Vinsarenya selalu ada ya, memberikan update seputar klub bola kesayangan kita Juventus untuk teman-teman semua. Jadi tonton terus Vinsare News, jangan lupa kasih like-nya dan dukungan subscribe-nya untuk teman-teman yang baru aja bergabung di sini. Oke, terima kasih untuk narasumber kita kali ini, Mas Riki dan juga Mas Suryo. Oke, Sonya, sama-sama. Saksikan terus ya Vinsare News di Suara Juventus, Suara Juventini. Oke, untuk penutup yel-yel kita nih, penyemangat untuk melawan Genoa. Ya, sama-sama semangat, sama-sama optimis. Juventus menang ya. Pino ala Pine. Forza Juve. Juve. Menang. Oke, mantap.